Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita kembali datang kepada Tuhan ya. Kakak memberi kesempatan kepada kalian semua untuk tenang, untuk berdoa, menyiapkan diri, dan menyiapkan hati supaya kita bisa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayo, masing-masing kita tenang, berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan supaya kita bisa memberi sikap yang baik untuk beribadah kepadanya. Adik-adik, kita buktikan kalau kita hari ini senang, hari ini gembira, hari ini sukacita, datang kepada Tuhan dengan mengujikan lagu "Na na na hatiku senang", semuanya sukacita ya. Na 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 hatiku senang, na 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 hatiku riang, na 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 karena ku anak Tuhan. Na 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 susah pun hilang, na 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 hatiku senang, na 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 hatiku riang, na 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 karena ku anak Tuhan, na 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 susah pun hilang. Oke, semuanya bagus. Hatiku senang ya, hatiku riang karena kita anak Tuhan adik-adik. Nah sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Berikan sikap yang baik untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua supaya kami bisa memberi sikap yang baik kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik coba lihat di situ. Lagu yang akan kita nyanyikan, kita mengatakan bahwa Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Semuanya bangkit berdiri, bergerak bersama-sama, ajak kakak, adik semuanya di situ bergerak untuk menyanyikan lagu ini ya. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Wah, semuanya sukacita, pinter semua adik-adik ya. Nah, sekarang coba kita mau nyanyikan lagu ini, adik-adik. Tapi kakak mau tanya dulu, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik? Coba sekarang angkat tangannya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus itu baik? Bagus sekali. Benar adik-adik, Tuhan Yesus itu baik untuk hidup kita dan selalu mengasihi kita semua. Yuk, sekarang kita nyanyikan lagu ini, God is so good. Semuanya nyanyi, semuanya sukacita menyanyikan lagu ini. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Allah itu baik. Kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu sangat baik untuk kita semua.
Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan baca kitab suci, doa tiap hari. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, berikan sikap yang baik kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan mendengar firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami semua supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan menjadi anak-anak-Mu yang belajar melakukan firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah Dia hidup, ada sukacita. Dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Kakak akan membaca ayat 13 sampai 27, nanti yang lain adik-adik bisa membacanya sendiri ya. Di Alkitab itu diberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kakak mulai membaca ayat 13 ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu berharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, adik-adik, nanti adik-adik bisa membacanya lebih lanjut ya. Mbak sekarang lihat adik-adik di situ. Minggu yang lalu kita sudah mendengar, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup mengalahkan maut. Malaikat memberitahu kepada para murid perempuan yang datang ke kubur Yesus pada waktu itu. Adik-adik, pada awalnya ketika para murid itu datang ke kubur Yesus, mereka datang dengan hati yang sedih, dengan hati yang belum bersukacita, masih takut, masih susah hatinya. Tapi pada waktu itu kita lihat di gambar itu,
malaikat memberitahu kepada para murid perempuan itu bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Maka para murid itu menjadi bersuka cita. Mereka tidak sedih lagi. Nah, sekarang apa yang mereka lakukan setelah mendengar berita dari para malaikat itu? Lalu apa yang mereka lakukan, adik-adik? Lihat, para murid itu segera pergi. Murid perempuan ini siapa saja namanya? Ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus, ada ibu Salome. Mereka pergi meninggalkan kubur itu. Aduh, siapa yang tahu? Mereka pergi kemana? Ya, betul sekali adik-adik. Mereka pergi ingin segera memberitahukan kepada teman-teman yang lain, ingin memberitahu murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus hidup, supaya teman-teman mereka, murid-murid yang lain itu juga tahu dan mereka juga bisa bersuka cita. Nah, itu yang mereka lakukan. Mereka segera ingin pergi memberitahukan kepada teman-teman mereka yang lain. Nah, adik-adik, kemudian lihat dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Kalau tadi para murid perempuan ini hanya mendengar dari berita yang disampaikan oleh para malaikat. Oleh malaikat adik-adik, tetapi sekarang Tuhan Yesus menjumpai mereka sendiri dalam perjalanan itu. Ya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan kepada para murid itu bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu hidup. Nah, akhirnya adik-adik, karena mereka sudah bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah hidup itu, para murid perempuan ini semakin bertambah sukacita dan mereka semangat adik-adik. Ya, mereka segera pergi meninggalkan dan berjalan memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang hidup. Nah, adik-adik, saat mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang hidup itu, apakah semua murid percaya? Ternyata tidak, adik-adik. Lihatlah, ada Kleopas dan temannya. Mereka, kedua teman ini, Kleopas dan temannya ini, masih sedih, masih tidak semangat, masih takut, masih putus asa. Gitu ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Dua orang ini, ya, Kleopas dan temannya ini meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu tempat mereka berkumpul, tempat mereka biasanya diajar dan mendengar, bertemu dengan menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, di Yerusalem ini kemudian mereka, karena Kleopas dan temannya ini masih sedih, sekarang mereka meninggalkan Yerusalem, lalu menuju kemana? Menuju ke kampung yang bernama Emmaus. Ya, dari Yerusalem, kedua orang ini, Kleopas dan temannya ini, menuju kampung yang bernama Emmaus, berjalan dengan masih sedih dan tidak bersemangat adik-adik. Karena mereka belum percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, sekarang pertanyaannya adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus membiarkan Kleopas dan temannya itu tetap sedih dan tidak bersemangat? Menurut kamu bagaimana? Tentu tidak adik-adik. Ya, Tuhan Yesus tidak membiarkan Kleopas dan temannya itu sedih dan tidak bersemangat adik-adik. Tuhan Yesus ingin supaya Kleopas dan temannya itu percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tuhan Yesus ingin supaya Kleopas dan temannya itu percaya dan juga bersuka cita, meyakini bahwa Tuhan Yesus itu sudah benar-benar hidup. Tuhan Yesus tidak mau Kleopas dan temannya itu tetap sedih. Maka Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Tuhan Yesus mengikuti perjalanan kedua orang ini menuju ke Emmaus. Lihatlah, ya, adik-adik, dalam perjalanan itu Tuhan Yesus mau dengan sabar mendengar keluh kesah, mendengar saat Kleopas dan temannya itu menceritakan kesedihannya kepada Tuhan Yesus. Mereka sedih, mereka cerita kepada Tuhan Yesus bahwa mereka berharap Tuhan Yesus tidak mati. Tapi Tuhan Yesus itu, mereka berharap supaya Tuhan Yesus itu menjadi Mesias,
juru selamat yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Nah, adik-adik, Kleopas dan temannya itu menceritakan kesedihannya. Dan Tuhan Yesus dengan sabar mau mendengarkan saat mereka menceritakan kesedihannya itu kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mengajar, menasihati, mengingatkan dan meyakinkan Kleopas dan temannya bahwa benar-benar Yesus itu dia sudah bangkit dan hidup, berkuasa mengalahkan maut. Dalam perjalanan itu dengan sabar Tuhan Yesus menasihati, dengan sabar Tuhan Yesus mengajar, dengan sabar Tuhan Yesus mengingatkan dan meyakinkan Kleopas bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah Mesias yang sudah hidup, adik-adik. Nah, adik-adik coba kita perhatikan ya. Setelah itu sampai di Emmaus, Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka. Sambil terus berbicara supaya Kleopas dan temannya itu tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu, Sang Juru Selamat itu sudah bangkit dan hidup. Adik-adik, pada waktu itu mereka, Kleopas dan temannya ini belum menyadari bahwa yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saking sedihnya, saking takutnya, saking susahnya hati mereka, sampai mereka itu tidak menyadari, tidak mengenali kalau yang berjalan bersama dia itu adalah Tuhan Yesus. Sampai kemudian, sampai di Emmaus, Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka, baru kemudian Kleopas dan temannya ini menyadari bahwa selama ini, selama dalam perjalanan itu, dan yang berkata kepadanya, yang berbicara kepadanya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu ada bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, sekarang Kleopas dan temannya itu menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kleopas dan temannya itu percaya. Kleopas dan temannya itu meyakini bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tuhan Yesus itu sudah hidup. Sekarang mereka bersuka cita, tidak sedih lagi. Sebab sekarang dia tahu bahwa Yesus itu hidup dan mengasihi dia. Adik-adik, lalu seterusnya apa yang mereka lakukan? Nah, adik-adik bisa mendengar, bisa mengikuti firman Tuhan minggu yang akan datang kelanjutannya. Apa yang dilakukan oleh Kleopas dan temannya itu adik-adik. Terus semangat ya belajar untuk firman Tuhan. Kita akan bertemu dengan Kleopas dan temannya apa yang dilakukan dalam minggu depan. Nantikan adik-adik ya. Adik-adik, apakah kamu pernah sedih, pernah susah, pernah tidak semangat? Atau mungkin saat ini kalian mengalami itu? Apa yang membuat kamu sedih? Apa yang membuat kamu susah, adik-adik? Apa yang membuat kamu tidak semangat? Katakan kepada Tuhan Yesus. Ingat ya, Tuhan Yesus hidup untuk kita semua. Kalau Tuhan Yesus hidup, berarti Tuhan Yesus bisa mendengar, bisa mengerti. Bahkan Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kalian semua. Dan ingat adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah hidup bangkit mengalahkan maut. Berarti Tuhan Yesus itu bisa menolong kamu. Tuhan Yesus punya kuasa. Dia mampu menolong siapapun. Nah, adik-adik, datanglah kepadanya. Katakan kepada Tuhan Yesus. Percayalah, dia pasti bisa menghibur kamu, menguatkan, dan memberi kamu sukacita. Adik-adik katakan semua kepada Tuhan Yesus. Ya. Lalu, lihat apakah kamu juga sekarang ini mengalami takut. Mungkin ada yang takut karena ditinggal oleh papa dan mama waktu bekerja. Mungkin ada yang takut sakit. Ingat, Tuhan Yesus hidup. Selalu ada bersamamu, bisa menolong kamu, dan selalu menyertai kalian. Ya, saat kamu takut, katakan kepada Tuhan Yesus, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dekat dengan kamu, dan pasti bisa menolongmu. Nah, satu lagi adik-adik, saat kamu mengalami kesulitan, sepertinya tidak ada yang bisa mengerti. Mungkin teman-teman di sekitarmu
Tidak ada yang bisa mengerti. Orang-orang di sekitarmu, kakak, ataupun papa, mama, tidak ada yang bisa mengerti. Kalian mungkin mengalami kesulitan seolah-olah kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Ingat, Tuhan Yesus itu sudah hidup. Dia bisa melihat, dia bisa mengerti apa yang kamu butuhkan, dan bisa menolong kamu. Adik-adik percayalah, Tuhan Yesus pasti bisa menolong kita semua. Ya, percayalah dan terus minta tolong kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita hari ini, Mazmur 56 ayat yang ketiga. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kata takut bisa diganti dengan waktu aku susah, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku sedih, aku percaya kepadamu. Waktu aku tidak semangat, aku ini percaya kepadamu. Ya, yuk sekarang kita baca sama-sama ayat hafalan hari ini. Mazmur 56 ayat yang ketiga. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Katakan kepada Tuhan Yesus apa yang menjadi adik-adik susah, adik-adik takut, katakan semua kepada Tuhan. Tuhan pasti bisa menolong kamu. Ya, pintar semua. Nah, sekarang adik-adik coba lihat. Mungkin hari ini ada yang sudah mulai tidak mau makan sayur, ada yang mulai sudah tidak mau makan buah, tidak mau minum susu, ada yang sudah mulai tidurnya malam-malam, tidak bisa membagi waktu dengan baik, ada yang mungkin sudah mulai malas mandi, karena mungkin berpikir, di rumah saja gitu ya, atau ada yang mulai malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas kerjakan tugas sekolah. Ayo sekarang kembali semangat lagi ya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap baca firman Tuhan dan berdoa, tetap rajin belajar, kerjakan tugas sekolahnya dengan baik, supaya nanti suatu saat adik-adik sudah masuk sekolah, semuanya sudah siap dan adik-adik punya nilai yang bagus, karena rajin mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru kepada kalian semua. Ya, semangat semuanya. Nah, adik-adik tetap semangat juga mengerjakan aktivitas. Nih, ada aktivitas untuk kelas batita sampai kelas 1. Membuat wajah yang sukacita. Ini kerjasama dengan papa dan mama atau dengan kakak ya. Siapkan kertas, boleh kertas bekas atau kardus bekas kue, gunting lem kertas atau pensil warna. Buat pola wajah, mata dan mulut seperti yang digambar itu adik-adik. Lalu tempelkan kertas warna-warni atau mungkin diwarnai juga boleh gitu ya di sekitar pola wajah. Lalu tuliskan Yesus hidup. Yang belum bisa menulis bisa ditolong oleh papa dan mama. Lalu kemudian tempelkan kertas di belakang pola wajah untuk pegangan, untuk memasukkan tanganmu supaya bisa dipegang gitu ya. Lalu yang selanjutnya tuliskan ayat hafalan di bagian mulut. Nanti ditolong oleh papa mama atau ditolong oleh kakak yang belum bisa menulis. Oke, semangat ya mengerjakan aktivitas ini. Nah, sekarang aktivitas untuk kelas 2 sampai kelas 6. Tetap membuat wajah sukacita seperti aktivitas yang kelas kecil tadi. Lalu, tuliskan di kertas warna-warni yang kamu tempel di sekitar wajah itu, ada merah, ada biru, ada kuning itu, tempelkan di sekitar wajah, lalu ditulisi begini. 1. Hal-hal yang membuat kamu senang atau gembira, yang membuat kamu berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Hal-hal yang membuat kamu senang apa dalam minggu ini atau hari ini. Contohnya misalnya, senang karena sudah menyelesaikan tugas sekolah, selesai gitu ya. Senang karena papa mama sehat, senang kami semua bisa sehat. Nah, tuliskan di situ. Contoh-contoh lain, adik-adik sebutkan, yang membuat kalian sukacita. Lalu yang kedua, tuliskan hal-hal yang masih membuat kamu susah, takut, tidak bersemangat. Lalu yang ingin kamu doakan, minta tolong kepada Tuhan. Contoh misalnya, aku takut karena terkait dengan nih ya pandemi COVID-19, takut gitu ya. Tuliskan di situ, Tuhan tolong supaya aku tidak takut dan virus corona ini bisa cepat selesai gitu ya. Lalu tuliskan juga misalnya yang membuat kalian susah, membuat kalian takut, kok tugas sekolahnya banyak belum selesai, tuliskan di situ ya. Oke, semangat semuanya. Nah, lalu semuanya adik-adik yang kelas batita sampai kelas 6
Setelah karyamu ini selesai, tunjukkan hasil karyamu itu, foto sambil memegang karyamu, lalu kirimkan kepada kakak-kakak di kelasmu masing-masing. Wah, ada poin loh yang kalian akan dapatkan ketika kalian mengerjakan dan mengirimkan kepada kakak-kakak di kelasmu masing-masing. Oke, semangat ya. Nah, adik-adik, setiap hari Minggu, walaupun adik-adik tidak bisa dan belum bisa ke gereja, tetap adik-adik diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Masukkan persembahanmu ke dalam amplop, simpan dulu, nanti suatu saat kalau kita sudah bertemu di gedung gereja, bisa ibadah di gereja, adik-adik bisa bawa, lalu berikan kepada kakak-kakak di kelasnya masing-masing. Berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Ya, semangat semuanya. Nah, sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Berikan sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, bangkit, dan boleh mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, di saat kami susah, di saat kami sedih, di saat kami takut, tidak bersemangat, Tuhan mau supaya kami bisa datang kepada Tuhan dan mengatakan semuanya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus menolong kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk Papa dan Mama yang bekerja setiap hari, juga untuk kakak, untuk adik, berikan kesehatan kepada kami semua, supaya dalam situasi seperti ini terkait dengan pandemi COVID-19, kami boleh tetap sehat Tuhan, dan kami berdoa menyerahkan supaya virus corona ini bisa segera selesai dan bisa segera diatasi. Tuhan berkati pemerintah maupun juga masyarakat di sekitar kami, supaya mereka boleh menjaga diri dan taat kepada aturan pemerintah, supaya pandemi virus 19 ini bisa teratasi dengan baik, dan kami semua bisa kembali ke sekolah, bisa kembali ke gereja, bisa kembali bermain, dan beraktivitas di luar. Tuhan, berkati kami semua. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami maupun juga teman-teman. Tuhan berkati semuanya supaya mereka juga boleh sehat dan gereja kami juga boleh ditolong oleh Tuhan supaya bisa melakukan pelayanan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan berjumpa minggu depan ya. Siapkan diri untuk tetap ibadah online. Adik-adik sudah mandi, memakai busana yang menunjukkan sikap hormatmu kepada Tuhan, duduk dengan baik, persiapkan waktunya dengan baik untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Semuanya semangat. Tuhan Yesus akan memberkati kalian semua ya. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.